Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Saya Rizka Nur Aini Fadlillah dari UIN Salatiga akan sedikit memberikan memberikan pemaparan tentang filsafat ilmu dari 5 pertanyaan. Oke, cekidot. Nah, untuk pertanyaan pertama, ini kenapa nih Kak, kita tuh harus gitu belajar filsafat? Jadi mengapa kita harus belajar ilmu filsafat, yaitu dikarenakan supaya membentuk cara pola berpikir kita secara kritis dan kreatif, dan kita bisa mengemukakan pendapat secara lisan maupun tulisan dengan sistematis gitu teman-teman. Oh, jadi gitu Kak. Lalu apa nih yang dipelajari dalam filsafat? Oke, jadi yang dipelajari dalam filsafat ilmu yaitu pertama ciri pengetahuan, ilmu pengetahuan. Yang kedua teknik pengetahuan itu secara benar diperoleh bisa secara benar atau dengan standar keilmuan universal. Jadi pengertian filsafat ilmu menurut beberapa ilmuwan yaitu salah satunya Robert Ackerman, yaitu filsafat ilmu merupakan tinjauan kritis tentang pendapat-pendapat yang dibandingkan dengan pendapat-pendapat yang lampau, yang mana pendapat lampau ini telah teruji dan bisa dibuktikan secara relevan begitu. Jadi dapat disimpulkan dari definisi pendapat-pendapat ini, yaitu cakupan filsafat itu ada 5. Yang pertama, komparasi kritis sejarah perkembangan ilmu. Yang kedua, sifat dasar ilmu pengetahuan. Yang ketiga metode ilmiah. Yang keempat, peranggapan ilmiah. Yang kelima, sikap etis dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Tolong dong Kak, jelaskan bagaimana sejarah perkembangan ilmu itu. Jadi sejarah perkembangan ilmu itu ada 4 masa. Yang pertama, masa klasik. Jadi di masa klasik ini tuh bersifat sangat primitif, yang mana tulisan saja belum ada, apalagi dokumentasi begitu. Jadi di sini pada masa ini ada beberapa ciri, yaitu yang pertama, pengetahuannya masih secara tradisional. Yang kedua, menggunakan pengamatan alam. Yang ketiga, penggunaan sumber daya alam. Yang keempat, pemanfaatan tentang tanaman dan hewan. Yang kelima, ritual dan kepercayaan masih marak sekali, begitu. Oke, yang kedua dilanjut dengan masa klasik. Nah, masa klasik ini yaitu lebih dikenal dengan masa Yunani kuno. Karena apa? Masa Yunani kuno itu merupakan tombak penting dalam sejarah perkembangan ilmu dan pengetahuan. Dan masa ini merupakan masa yang sangat berkontribusi dalam dunia filsafat khususnya. Karena apa? Setiap kita membahas sejarah, pasti akan kita pelajari lebih dulu yaitu soal masa Yunani kuno. Karena apa? Ya karena masa Yunani kuno ini merupakan masa tombaknya. Masa yang sangat berkontribusi dalam sejarah, begitu. Sejarah masa ya. Oke, yang selanjutnya yaitu dilanjut masa klasik. Masa klasik ya, masih Yunani kuno. Maaf. Jadi selanjutnya yang ketiga, zaman pertengahan atau abad tengah. Nah, masa ini berlangsung dari awal abad ke-5 sampai abad ke-15. Pada zaman ini didominasi oleh pengaruh agama, karena agama sudah mulai masuk dan masyarakat yang beragama semakin banyak. Nah, makanya dalam masa ini lebih didominasi oleh masa yang menganut sistem agama. Yang terakhir yaitu masa modern. Nah, di sini masa modern diawali pada abad ke-16, di mana masa ini mengalami perkembangan yang sangat pesat, dimulai dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan serta teknologi. Periode ini sangat mulai berkembang, mulai dari metode ilmiah, pemikiran yang sangat rasional, dan inovasi teknologi yang sangat mengalami kemajuan, yang itu merupakan suatu keniscayaan. Dan coba kita lihat, masa modern merupakan masa digital, masa teknologi, yang mana teknologi itu sudah membaur menjadi kehidupan itu sendiri. Begitu teman-teman. Katanya tuh landasan ilmu ada ontologi, ada epistemologi, ada aksiologi. Nah, tuh tolong dijelasin dong Kak, maksudnya apa ya? Jadi
kita akan pelajari yang pertama ontologi. Jadi ontologi ini terbagi dari dua kata, yaitu ontos dan logos. Ontos di sini adalah hakikat, yang artinya hakikat ya, dan logos itu artinya ilmu. Jadi bisa dimaknai bahwa ontologi adalah ilmu yang mempelajari tentang hakikat. Jadi adanya ilmu itu bagaimana? Nah, kita pelajari di filsafat ilmu ini. Yang kedua epistemologi, yaitu berasal dari dua kata, yaitu epistem dan yang kedua logos. Yang pertama epistem itu adalah pengetahuan, logos artinya ilmu. Jadi di sini adalah ilmu yang mengkaji tentang pengetahuan. Bisa juga disebut theory of knowledge atau teori pengetahuan. Jadi di sini tuh membicarakan tentang terjadinya pengetahuan, sumber pengetahuan dan asal mula pengetahuan. Dan yang terakhir yaitu aksiologi. Aksiologi ini yaitu ilmu pengetahuan yang menyelidiki tentang hakikat ilmu. Hakikat ilmu, hakikatnya nilainya ilmu. Nah, nilai di sini adalah yaitu manfaat dan tujuan ilmu itu apa gitu. Jadi, nilai di sini bermakna jenis yang meliputi segenap macam kebaikan yang ukuran kebenarannya berdasarkan logis dan empiris. Nah, tolong jelaskan dong Kak beberapa macam dan pengertian dari teori-teori kebenaran itu apa aja? Jadi teori kebenaran itu ada 8 macam. Yang pertama yaitu kebenaran koherensi, yaitu yang mana kesesuaian antara sesuatu yang lain dengan sesuatu yang memiliki hierarki lebih tinggi dari sesuatu unsur tersebut. Atau bisa lebih simpelnya lagi yaitu sebuah pernyataan yang bisa dianggap benar jika pernyataan itu tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya. Jadi pernyataan tersebut tidak ada pertentangan dari pernyataan sebelumnya. Begitu untuk tidak ada kesinambungan, intinya untuk berkesinambungan begitu dengan pernyataan yang sebelumnya. Dan yang kedua yaitu kebenaran korespondensi, yaitu berpikir tentang terbuktinya sesuatu yang relevan dengan sesuatu yang lain. Jadi di sini adalah yang ada kenyataannya itu terbukti ada begitu, relevan, sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan fakta. Yang ketiga yaitu kebenaran performatif, yaitu suatu pernyataan dianggap benar jika ia menciptakan realitas, yaitu atau bisa dibilang dengan mengaitkan kebenaran satu tindakan yang dihubungkan dengan satu pernyataan. Jadi tindakan yang dihubungkan dengan pernyataan, jadi kan akan sesuai dengan faktanya. Terus yang keempat yaitu kebenaran pragmatik. Nah, kebenaran pragmatik di sini adalah kebenaran yang konkret, yang individual dan yang spesifik dan memiliki kegunaan yang praktis. Yang selanjutnya yaitu yang kelima kebenaran proporsi, yaitu suatu pernyataan yang berisi banyak konsep kompleks yang merentang dari subjektif individual sampai yang objektif. Jadi di sini adalah proporsi yang benar adalah bila sesuatu persyaratan formal suatu proporsi. Jadi di sini kebenaran proporsi adalah sesuatu yang memiliki konsep kompleks yang merentang dimulai dari subjektifnya individual sampai objektif begitu. Dan yang keenam, kebenaran struktural paradigmatik. Jadi paradigmatik, yaitu merupakan perkembangan korespondensi. Jadi yang sudah dibahas sebelumnya, yang kedua yaitu kebenaran korespondensi yang terbukti secara relevan dan sesuai dengan kenyataan. Nah, selanjutnya oleh kebenaran struktural paradigmatik ini lebih dikembangkan lagi yang korespondensi. Jadi begitu. Yang nomor 7 yaitu kebenaran semantik, yaitu suatu proporsi yang memiliki nilai benar ditinjau dari segi arti maupun makna. Dan yang terakhir yaitu kebenaran logis berlebihan, yaitu sebuah pernyataan yang sebenarnya itu sudah sangat jelas gitu, tapi dibubuhkan keterangan yang lebih lanjut yang sebenarnya itu tidak perlu. Contohnya, bola itu bulat. Nah, tanpa kita bicarakan bulat, bola itu tuh sudah dalam bayangan kita tuh pasti sudah bulat begitu. Jadi sesuatu yang dibubuhkan hal yang sebenarnya tidak perlu, itu yang disebut dengan kebenaran logis berlebihan. Oke, terima kasih semuanya. Apabila banyak kesalahan kata, saya mohon maaf.
Oke, cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.